Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Fuad. Kali ini Fuad bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk pakan ikan gapi, ikan pelati, mohon maaf. Untuk pakan pelati atau gapi di farm Fuad itu, Fuad menggunakan pelet. Peletnya itu Fuad ada pelet Fengli, MEM ataupun NRD, dan juga Fuad menggunakan pakan alami juga seperti jentik nyamuk, terusnya eh, Artemia serta cacing sutra. Tapi kali ini Fuad eh, menggunakan pelet Fengli untuk si ikan eh, pelati ya. Kenapa Fuad menggunakan pelet Fengli? Karena memang di sini Fuad memelihara pelati itu yang pelati biasa-biasa aja, tidak yang mewah itu. Jadi yang penting si pelatinya itu bisa makan, dan kebetulan Fengli juga proteinnya tinggi ya, di kisaran di 40%. Kalau mungkin kalau MEM sama NRD itu di 5,5%, 55% gitu kan. Makanya di sini Fuad itu menggunakan pelet Fengli gitu. Dan kalau misalkan memang kalian itu nggak ada pelet Fengli, atau kalian bisa menggunakan pelet ikan kayak takari atau apa yang dihaluskan, tetapi pemberian pakannya harus benar ya, apalagi untuk burayak gitu kan. Nah, kali ini Fuad bakal ngeliatin gimana sih Fuad kalau misalkan ngasih makan burayak ataupun ikan-ikan yang indukan gitu. Nah, di kolam ini tuh isinya burayak ikan pelati sama ikan gapi ya. Burayak ikan pelatinya itu yang jenis red coral. Nah, kalau ini kolam-kolam untuk indukannya. Nah, kalau ini kolam-kolam untuk indukannya. Nah, kalau ini kolam-kolam untuk indukannya. Nah, pemberian makan untuk ikan pelati sendiri atau burayak, Fuad menggunakan pelet Fengli nih. Tapi ini Fuad pelet Fengli-nya tuh udah dicampur pakai ini Inroflox 25. Udah dicampur terus Fuad angin-angin dan siap untuk dipakai gitu. Kenapa pakai Inroflox 25? Karena satu, ini kan lagi musim hujan ya, makanya Fuad pakai Inroflox biar si ikan-ikannya itu nafsu makannya bertambah dan daya tahan tubuhnya itu jadi lebih tinggi. Nah, untuk pemberian pakan tuh gak usah banyak-banyak, segini. Jadi pemberian pakan untuk burayak itu jangan sekaligus banyak ya, sedikit-sedikit aja. Untuk yang dewasanya juga sama sih, gak usah banyak-banyak. Soalnya kalau misalkan terlalu banyak memberi pakan, yang berujungnya nanti makanan itu nggak kemakan dan sisa, itu nanti malah jadi amoniak yang bahaya untuk si ikan tersebut gitu. Makanya lebih baik sedikit-sedikit aja. Nah, karena Fuad pakai peletnya bukan yang bubuk ya, jadi kalau misalkan pemberian makan itu Fuad agak tekan sedikit gitu biar agak bubuk. Nah, sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak. Soalnya kalau misalkan langsung banyak ya tadi yang Fuad jelasin gitu kan, justru nantinya itu bahaya gitu. Bahaya untuk si ikannya gitu, kalau misalkan makanannya itu nggak kemakan dan tersisa itu. Kalau prinsip Fuad sendiri sih lebih baik Fuad telat ngasih makan ketimbang Fuad ngasih makannya itu berlebihan gitu, karena nggak bagus juga ya untuk si ikan-ikannya kalau misalkan makanan-makanan itu tersisa. Makanya kasihnya sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, sedikit demi sedikit. Nah, segini tuh cukup kita diemin dulu ya sampai sekiranya habis, baru nanti kita tambahin lagi. Sama halnya yang ini nih, ini juga gapi juga perlakuannya sama Fuad juga.
sedikit-sedikit aja, nggak usah langsung banyak, terus yang mengakibatkan si makanan itu nggak kemakan, tersisa, dan nantinya karena ini kan di air ya, otomatis si pakannya itu bakal cepat menjamur, dan itu bahaya gitu untuk kualitas airnya, malah nanti justru jadi sumber masalah gitu untuk si gapi-gapi atau pelatihnya itu. Ini Fuad juga Fuad kasih Fengli ya. Nah, cukup segitu. Nah, yang indukan pelatih juga sama, Fuad juga nggak ngasihnya nggak langsung banyak ya, karena memang kalau misalkan porsinya salah nanti justru berakibat fatal itu. Nah tuh, Fuad cukup segitu aja, tungguin sampai istilahnya habis gitu. Nah kalau misalkan kalian itu kayak Fuad ya, orang yang kerja gitu kan, mungkin kasihan kalau misalkan ngasihnya itu sedikit, tapi menurut Fuad ya lebih baik kita ngasihnya kurang, yang penting dia itu sempat makan, ketimbang kita ngasihnya berlebihan yang malah nantinya jadi sumber penyakit untuk si ikan-ikan itu sendiri gitu. Buat cuman kasih sedikit-sedikit aja, nanti bertahap ngasihnya. Nah, tuh kan ngasih segini pun udah cukup ya tuh. Jadi ngasihnya tuh nggak usah langsung banyak, itu nantinya malah bahaya buat si ikannya, nyebabin si pakannya nggak kemakan, dan nanti malah jadi amoniak yang bahaya gitu, jadi jamur. Nah kalau misalkan memang kalian mau pakai kutu air juga bisa sih, kutu air bisa, terus kalian mau pakai cacing sutra juga bisa, kalian mau pakai pelet-pelet yang lainnya pun bisa sebenarnya. Cuman menurut Fuad lebih ke cara ketika kalian ngasih makan gitu kan. Intinya ketika misalkan si ikannya itu mau makan si peletnya, ya berarti aman-aman aja. Tapi balik lagi gitu kan, pelet yang bagus pun kalau misalkan kita ngasih makannya salah, yaitu bakal tetap menjadi penyakit gitu. Nah ini yang indukan pelatihnya ya, cukup buat ngasih segitu aja. Nah ini yang tadi ya. Nah kalau misalkan sudah habis kayak gini, baru kita tambahin lagi. Nah itu enaknya budidaya ikan pelatih dan gapi ataupun moli ya, kita nggak perlu memerlukan banyak pakan. Beda halnya dengan ikan konsumsi. Ikan kecil kayak gini mah makannya sedikit, dan pastinya kita hemat dalam hal pemberian pakan. Intinya untuk kalian yang memelihara pelatih ya, tadi kan lebih dikhususin untuk pertanyaan untuk ikan pelatih ya, menggunakan pelet apa. Sebenarnya kalian bisa menggunakan pelet yang biasa dijual di pasaran gitu kan, tapi menurut Fuad lebih pola pemberian pakannya gitu kan, karena
ketika misalkan makanan itu si pelatihnya suka dan mau makan, berarti emang cocok. Tapi balik lagi, pemberian pakannya jangan terlalu berlebihan, jangan jangan terlalu eh, banyak gitu, sedikit-sedikit. Kalau misalkan memang sudah habis, tambahin sedikit lagi. Sekiranya memang sudah cukup, baru selesaikan untuk pemberian makan gitu. Karena makanan apapun mau alami ataupun pelet itu kalian bisa gunakan, tetapi balik lagi lebih ke pola pemberian pakan untuk si ikan tersebut. Oke, mungkin segitu jawaban dari Fuad. Mohon maaf kalau misalkan ada jawaban-jawaban yang kurang jelas ataupun yang tidak sesuai. Silakan kritik di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.